Di kota di mana waktu adalah uang, Andrea, seorang wanita karir yang gigih, melangkah melalui koridor perusahaannya, pikirannya fokus, langkahnya penuh tekad. Kantornya, dipenuhi dengan perabotan modern dan suara lembut teknologi, adalah bukti kesuksesannya. Namun, di atas mejanya, setumpuk buku yang belum tersentuh menunggu, undangan diam untuk menjelajahi hal-hal di luar angka dan kesepakatan. Suatu malam, saat lampu kota memudar dalam kegelapan, Andrea meraih sebuah buku yang pernah dibelinya dengan sekilas keinginan, The Air Revisited. Judulnya saja sudah membuatnya penasaran. Saat dia membuka halaman-halamannya, dia merasa terseret ke dalam kata-kata itu, ide-ide yang memicu semangat dalam pikirannya. Dia membaca tentang delegasi, sebuah konsep yang selalu dia tolak. Ajaran dari buku itu mulai berakar dalam pikirannya, dan Andrea menyadari betapa banyak yang telah dia genggam, tugas, tanggung jawab, dan beban keberhasilan perusahaannya. Dengan napas dalam, dia memutuskan untuk bereksperimen. Keesokan harinya, dia mulai mendelegasikan tugas, menyerahkan pekerjaan yang dulu dia pikir hanya bisa dia tangani sendiri. Awalnya, pergeseran itu terasa tidak wajar. Andrea mengamati karyawannya dengan cermat, perasaan cemas dan antisipasi berkecamuk dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan Andrea melihat perubahan. Tugas-tugas itu diselesaikan, tidak hanya sesuai standarnya, tetapi kadang-kadang bahkan lebih baik. Beban di pundaknya mulai terasa lebih ringan. Dengan waktu luang yang ada, Andrea tenggelam dalam buku-buku lainnya, masing-masing menjadi gerbang menuju ide-ide baru, strategi, dan perspektif yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Satu buku mengajarkannya kekuatan fokus, yang lain pentingnya kesadaran. Dunia Andrea berkembang melampaui batasan kantornya, ke dalam ranah pemikiran yang belum pernah dia ketahui. Namun, dengan pengetahuan datang tanggung jawab. Pemahaman baru Andrea menantangnya untuk memikirkan kembali seluruh model bisnisnya, membangunnya kembali dari awal. Dia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyusun visi baru, di mana perusahaannya tidak hanya sukses, tetapi berkembang, dengan tim yang diberdayakan dan inovatif. Saat dia menerapkan perubahan ini, Andrea menghadapi perlawanan. Tidak semua orang siap menerima arah baru, dan bisikan keraguan menyebar di kantor. Namun Andrea tetap teguh, dipandu oleh kebijaksanaan yang telah dia dapatkan dari bacaan-bacaannya. Dia tahu bahwa transformasi tidak pernah mudah, tetapi itu diperlukan untuk pertumbuhan. Ketegangan di kantor semakin memuncak, badai sunyi ketidakpastian dan ketakutan. Andrea merasakannya di setiap rapat, di setiap tatapan ragu dari timnya. Untuk meredakan ketegangan, Andrea mulai berbagi buku-buku yang menginspirasinya dengan karyawan-karyawannya, berharap bisa menyalakan api yang sama dalam diri mereka seperti yang telah menyala dalam dirinya. Perlahan, suasana mulai berubah. Saat timnya membaca, mereka juga mulai melihat nilai dalam pendekatan baru, dan bisikan keraguan berubah menjadi percakapan tentang kemungkinan. Andrea menyaksikan saat timnya berkembang, setiap anggota menemukan tempat mereka dalam struktur baru, peran mereka lebih jelas, pekerjaan mereka lebih berarti. Perusahaan mulai berkembang dalam cara yang hanya bisa diimpikan oleh Andrea. Produktivitas melonjak, dan bersamanya, keuntungan. Angka-angka di lembar kerja mencerminkan keberhasilan perubahan itu. Namun, di tengah kesuksesan itu, Andrea merasakan tantangan baru yang muncul. Rasa gelisah, pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya setelah transformasi yang begitu mendalam. Dia kembali pada buku-buku itu, mencari jawaban, mencari petunjuk untuk fase baru dalam perjalanannya. Setiap buku menawarkan potongan teka-teki, tetapi gambaran keseluruhannya tetap belum lengkap. Andrea menyadari bahwa dia telah mencapai titik di mana tidak ada buku yang bisa memberikan jawaban yang dia cari. Langkah berikutnya harus datang dari dalam, dari pelajaran yang telah dia pelajari. Dengan napas dalam, Andrea memutuskan untuk mengambil lompatan keyakinan. Dia mulai berinovasi, mendorong batas-batas industrinya, menggunakan fondasi pengetahuan yang telah dia bangun. Inovasi-inovasinya menarik perhatian, baik positif maupun negatif. Para pesaing mengamati dengan cermat, beberapa mencoba meniru kesuksesannya, yang lain menunggu dia tergelincir. Andrea merasakan tekanan itu, mata dunia bisnis tertuju pada setiap langkahnya. Tetapi dia tetap teguh,
mengetahui bahwa jalur yang telah dia pilih adalah yang benar. Titik balik datang selama presentasi dengan taruhan tinggi, di mana Andrea memaparkan proyek terbarunya yang bisa mengangkat perusahaannya ke ketinggian baru atau menjatuhkannya. Saat dia berbicara, ruangan itu menahan napas. Berat momen itu menekannya, tetapi suara Andrea tetap mantap, kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Ketika dia selesai, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Andrea tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan yang dimulai dengan sebuah buku telah membawanya ke momen ini, momen kemenangan, lahir dari kekuatan ide dan keberanian untuk bertindak.